Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan jadi apa milik kita? Nggak punya apa-apa. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang menciptakanmu, ngasih keseimbangan kepadamu, ya. Bi ayyi surati masya'a rakabak. Dalam bentuk apapun Allah yang menciptakan. Jadi wajah saya kayak begini, wajah Kang Ustadz Kamal kayak begini, ya. Rambutnya, hidungnya, matanya. Itu bukan karena keinginan orang tua kita. Bi ayyi surati masya'a rakabak. Dalam bentuk apapun Allah berkuasa. Jadi sebenarnya kita tuh nggak punya apa-apa. Itu yang harus ditanamkan. Jadi gimana? Ya yang ada di tangan saya yang Allah titipkan. Sehingga apa yang diambil itu akan diganti. Makanya hati-hati dengan apa yang kita keluarkan. Pertama kemarin Allah beri kita waktu. Hati-hati ngabisin waktu. Sebab waktu yang kita berikan, waktu yang kita punya akan diganti oleh Allah sesuai yang kita gunakan. Kan gini, tak terasa sebenarnya manusia itu digerogoti. Tak terasa. Ini Ustadz Kamal ini bareng dengan saya dari mulai remaja. Aktivis kan waktu itu. 2007. Tapi leuwih kasep ayeuna. Saya jarang muji nih. Dulu mah asa culun. Tapi ayeuna Masya Allah tabar. Tapi Kang Kamal nanti dengan berjalannya waktu Kang Kamal akan mengalami penurunan. Sekarang kulitnya masih mulus. Ya singkatnya kenceng atau nanti ya akan ada lipatan-lipatan ya gitu. Jadi sebenarnya kita ini diambil pelan-pelan kan gitu. Nah, waktu itu modal utama. Waktu yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah. Waktu yang kita habiskan akan diganti oleh Allah. Tergantung dihabiskan untuk apa. Ini yang perlu saya tegaskan. Ini hanya pengulangan dari yang kemarin. Bisa lupa lagi, maklumkan Ramadan mah 2 jam langsung lupa lagi. Pas bubar tek ya. Hari Ustadz Am ngejelasin apa? Apa ya? Nah gitu. Nah makanya saya ulang sedikit. Bahwa apa yang diambil akan diganti. Allah mengambil waktu kita. Anda tidur, diambil waktunya. Anda datang ke sini, diambil waktunya. Jadi hati-hati dengan waktu. Alhamdulillah ibu misalnya yang tidak iktikaf tuh pergi dari jam 6 misalnya. Pulang nyampe rumah jam 12. Dari 6 ke 12 berapa jam? 6 jam. Itu ku Allah diganti. Tapi ada gak yang 6 jam itu dari jam 6 sampai jam 12 gogoleran. Tahu gogoleran? Rebahan, terlengkup, terlentang, nangkarak, nangkuban, terlengkup, terlentang, uban. Terus ngadapang kieu kan. Lihat balanjaan asupkeun kana karanjang pinuh kaluarkeun deui. Kan enggak punya saldo. Ya kan? 6 jam juga. Beda, ku Allah digantinya beda. Makanya pastikan waktu yang kita keluarkan, ku Allah diganti dengan yang lebih baik. Kan gitu. Saya pernah sampaikan bahwa sebenarnya Bapak Ibu bukan 6 jam. Ya, tapi minimal 6 kali berapa? 10 sampai 700. Kenapa 10 sampai 700? Karena tantangan setiap ibu bapak beda. Yang tantangannya berat ya lebih bagus lagi. Allah ganti gitu loh. Jadi pertama pastikan waktu kita yang dihabiskan itu diganti dengan makanya kemarin saya sampaikan hidup itu harus punya skala prioritas. Ya gak sih? Ya harus punya skala prioritas. Saya sampaikan kemarin bahwa kenapa Bapak Ibu bisa ke sini? Karena ini masuk ke dalam skala prioritas. Sampai saya katakan kemarin,
Seumur hidup saya belum pernah menginjakan kaki ke Jalak Harupat. Padahal dekat Jalak Harupat. Saya belum pernah menginjakan kaki ke GBLA. Gelora Bandung Lautan Api. Saya belum pernah menginjakan kaki di Jakarta Tena. Gelora Bung Karno. Untuk nonton bola. Enggak. Karena nonton bola enggak masuk dalam skala prioritas saya. Enggak. Ya. Enggak. Nah. Jadi manusia begitu. Tapi ada orang yang mun Persib geus main jam 4 sore, jam 10 geus buka baju puputeran gitu. Persib aing. Geus gitu teh Persibna eleh. Tapi kenapa? Karena itu masuk. Jadi saya begini, kalau ibu kesini, makasih ya Bu ya, Pak ya. Anda sudah menjadikan masjid ini skala prioritas. Jadi kalau misalnya orang berbuat apa sama kita, yang saya lihat itu saya sudah masuk dalam skala prioritasnya. Seperti yang saya pernah contohkan sama Anda, Kang Kamal saya relatif sering lah umroh ya. Tapi saya punya teman, pas ketemu, Kang, ya, saya kemarin umroh, masih oleh-oleh. 3 butir kurma, 5 butir kacang Arab, air jam-jam 10 mili sekieta. Coklat kedua. Saya enggak lihat hadiahnya. Jazakumullah. Saya udah masuk dalam skala prioritas dia. Kan teman dia teh banyak. Ya kan? Nah, dia ngasih oleh-oleh ke saya. Berarti yang mahal itu bukan oleh-olehnya. Tapi sudah prioritasnya. Ya. Makanya Pak, kalau istri ya, pulang dari pengajian, bawa kotak kue ke Bapak. Ya konsumsi. Ibu tuang, yos di bumi, kersalaki. Bapak, percaya ke saya. Anda jadi, sebenarnya istri Bapak teh pengen mencicipi kue itu. Tapi kersi ayah. Ayah, tadi aku ke pengajian, ngagolerin meja makan. Dengar Pak, bilang terima kasih. Dan Bapak pastikan itu Bapak jadi skala prioritas. Nah yang gitu-gitu teh suka bikin saya terharu sebenarnya. Kenapa? Mungkin orang menganggapnya itu sepele. Nah, istri saya cuma bawa tahu, goreng tahu karena kesenangan saya. Saya tuh terharunya apa? Dia ingat sama suaminya. Kan ibu mah boro-boro inget. Iraha kamu inget? Oh suka, ya udah tuh. Makasih kalau gitu makan. Ya, jadi ternyata hidup itu bicara skala prioritas. Nah itu kaitannya apa? Waktu itu diambil dan diganti. Pastikan waktu yang kita gunakan dalam kebaikan, nanti ku Allah diganti dengan kebaikan. Ya. Yang kedua kemarin apa? 2. Diberi kesehatan. Nah, ibu diberi sehat. Ingat loh, sehat bakal diambil. Ibu percaya atau tidak, sehat itu bakal diambil. Kata Nabi, nikmatani maghbunun fiha katsirum minan nas. Ada 2 macam nikmat yang sering dilupakan. As-sihhatu, sehat. Wal farogu, dan waktu. Nah waktu makan sudah dibahas tadi. Jadi Allah beri kita sehat. Dan ingat akan diambil. Tapi nanti ku Allahnya diganti. Makanya mumpung sehat, gunakan dalam kebaikan. Makanya ketika saya sehat, Ustadz Kamal sehat, kita semua sehat. Sebut sajalah. Karena kita lagi sehat, kita berjuang untuk datang ke sini. Kalau ibu sakit, sehat berarti kan diambil. Ibu dapat pahalanya tetap seperti datang. Kalau sudah rutin. Bu teh biasanya hari Minggu teh biasa ya kan. Lebih awal lah gitu ya. Bikin sarapan lebih awal, nyuci baju jam 2:30 kan gitu.
Iya, iya, jadi jam 4 teh popoyan. Karena ibu mau ke sini, itu mah rutin. Ibu sayang, misalnya satu saat ibu sakit, nggak bisa ke sini, berarti sehat ibu diambil, ku Allah diganti, ibu tetap berpahala seperti ke sini. Iya, gitu. Makanya ada orang yang tidak tahajud dapat pahala tahajud. Orang yang tidak berpuasa dapat pahala puasa. Ustadz Kamal rutin Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Ternyata satu saat sakit. Maka walaupun tidak Senin, Kemis, kan sehatnya diambil. Ku Allah diganti. Nah gitu Bu. Mentak kalau lagi sehatnya kudu benar-benar dimanfaatkan. Sehingga nanti ketika diambil, saya ingin garis bawahi, sehat kita bakal diambil. Apalagi nu teh diurus. Iya, nu hidupna ngasal teh gini kan. Jadi ayah seblak hajar, batagor hajar, buras hajar, gitu. Boba sedot, udah. Es krim caplok. Jadi kebayang tuh es krim caplok. Boba sedot. Wah istilahnya tuh dia gak peduli dengan kesehatan. Apalagi yang gitu lebih cepat lagi. Makanya Nabi mah sangat menjaga kesehatan. Kenapa Nabi menjaga kesehatan? Karena sadar betul sehat itu bakal diambil. Nah, kalau kita lagi sehat digunakan dalam kebaikan, lalu satu saat oleh Allah diambil, Anda, saya akan dapat pahala seperti kita lagi sehat. Ya. Iya, seperti lagi sehat. Saya tahu ada beberapa jamaah ya yang suka datang ke MPI. Sekarang nggak bisa karena sakit. Saya suka menghibur ini. Ibu, insya Allah ibu dapat pahala seperti ibu kesini. Ada juga jamaah yang udah beberapa kali selalu ikut iktikaf. Nah beliau nggak bisa iktikaf sekarang karena sakit. Saya menghiburnya, ibu walaupun ibu tidak iktikaf, karena ibu tiap tahun rutin iktikaf dan ibu pengen iktikaf karena ibu sakit sekarang, ibu jangan khawatir, pahala iktikaf masih ibu dapatkan. Gitu. Jadi dahsyat enggak? Yang diambil akan diganti. Nah, jadi sehat itu kudu dijaga. Maksudnya kudu berjuang untuk hidup sehat ya, gitu. Terus yang ketiga, kita ini diberi akal. Akal akan diambil karena makin kesini jadi pelupa. Ya kan? Iya. Sahanya, sah. Kebayang tuh. Sah. Kayak kamu sekolah di SMP tilunya. Sanes. Di SMA na SMA sabaraha? SMA 18. Berarti orang sekolah. Kamu teh sangaran teh. Kokom. Kamu saha? Titin. Oh. Bu, yang saya ceritakan nih ngarang atau nyata? Ari tika asa apal. Ari heboh dia saya lakukan. Di mall. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia lupa nama saya. Aku makan wajar. Ustaz Amirullah kan? Amirullah. Ngarang maneh Amirullah. Ustaz Amirullah. Nuhun cek urang teh bae. Biarin aku diganti nama sama dia.
Pas ketemu teman teh, tadi aku ketemu dengan Ustadz Amirullah. Temennya teh nggak hafal. Amirullah tak iya poton Amiruddin ari maneh. Amirullah. Iya potonan iya alin Amirullah, Amiruddin. Jadi ari Ustadz Ustadz Amirullah kan. Dah, baik. Aku mah kalau gitu tara diralat antep. Biar dia dalam kesesatan. Ustadz Amirullah. Pas ketemu temen, aku ketemu Ustadz Amirullah. Ustadz Amirullah, masa? Iya tanu iya tuh. Amiruddin, hari mana? Jadi Bu, ya, ini Ibu jujur ya, akal teh, kete ku Allah teh diambil. Nanti diganti sesuai akal kita digunakan untuk apa? Kayak tadi, sehat, diambil tuh pelan-pelan. Nanti diganti sama Allah, sehat, waktu kita sehat digunakan untuk apa? Kalau sehat itu digunakan dalam kebaikan, diganti dengan kebaikan. Nah akal juga pada akhirnya akan mengalami penurunan, diambil lagi kita. Ya kan? Gitu. Ustadz Kamal, ya, surat An-Nahl ayat 78. An-Nahl surat ke-16 ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkanmu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Ibu, dulu kita ketika lahir itu kita nggak bisa bicara, kita nggak tahu apapun. Lalu Allah berikan pendengaran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, penglihatan, wal afidata, hati nurani atau akal, la'allakum tashkurun, agar kamu berterima kasih. Sejatinya manusia itu dengan perjalanan waktu nanti akan kembali lagi seperti anak-anak. Ya. Bu, anak-anak kelingan sok sering ngulang-ngulang. Ya. Aki diulang ya, gitu. Tangke kalau udah tua, Kang Kamal, itu akan diulang-ulang. Iya. Orang sudah banyak ngulang-ngulang, berarti daya ingatnya sudah menurun. Dia merasa belum ngomong. Kan ibu umur 30 wae geus ngulang-ngulang. Kenapa orang yang sepuh suka ngulang? Karena dia berasa belum ngomong. Ya enggak? Iya. Jadi dia merasa belum ngomong. Ya kan? Gitu. Tadi mamah tanya, ketemu dengan teman mamah waktu SMA, meniges karolot teh. Jadi dia meniges karolot dah meniges parareot teman-teman mamah teh. Jadi disangka maneh nama teh peot. Teman-teman mamah meniges parareot. Gitu ya. Makan ya. Semakan teh. Mamah tadi papangnya. Eskarolot, esparareot. Asar atau sholat asar. Nih, mamah. Kenapa diulang? Makanya dengar sayang, dengar bapak sayang. Kalau orang tua kita mengulang-ulang, katakan, iya mak, iya mak, iya. Jangan mamah teges 18 kali.
Yang mamah teh ngomong papangih jeung babaturan geus karolot jika mamah teh kolot. Mamah teh dihitung ku nengnya ti mimiti ba'da subuh nepi ka ayeuna Isya 18 kali. Sayang, buang kalimat itu. Beliau ini merasa belum ngomong. Aku bilang aja, oh iya mah, gitu. Iya, geus karolot. Nah, gitu. Yeuh, neng, mamah papangih. Oh mohon mah. Tapi lama lebih, mama tiga separang ngomong gitu, teu acan, mah nggak banyak. Iya, saya mah kalau almarhum emak, ari emak teh geus ngomong, iya teu acan. Jadi biar dia happy. Jadi ya almarhum emak udah 70 berapa, 5, 7, 6 teh, sudah suka mulai diulang-ulang. Iya cenah ini teh. Mate pernah ngomong kan teu acan, padahal tadi pagi keur sarapan. Ya jam 10. Mate geus ngomong. Teu acan mah cerita lu heboh. Karena bagi orang yang udah sepuh cerita itu membahagiakan. Dengar ya. Bener loh. Kalau orang tua udah enggak ada teh terasa bahwa bisa saja saya menganggap saya tidak menghiraukan karena udah diulang-ulang. Padahal dia cerita itu hiburannya. Ya. Bahkan ngomongin cucunya. Eta anaknya si Jaka gerak. Aduh pas kamari disunat teh. Diulang deh. Kamari budaknya si Jaka. Diulang. Geranya kamari budak. Mati geus ngomongnya. Teu acan. Nyata. Lebih rame disebut teu acan. Padahal mah udah 4. Dari jam 7 sampai jam 10 udah 4. Karena kenapa saya bilang teu acan membahagiakan? Karena kebahagiaan orang yang udah sepuh itu ketika dia didengarkan. Iya. Dengar Bapak, itu teh ibadah. Jadi kalau itu teh ibadah, dengerin. Ibu kalau suami ibu ngomong, dengerin. Ibu makan dibantai. Gitu. Bukan begitu ayah. Sebenarnya dengar ibu. Ibu bukan dibantah lagi, dibantai. Lamun suami cerita gini mah. Oh iya ayah. Oh iya. Udah dengerin aja. Cuman dibantai. Ayah salah. Bodoh atuh ari ayah. Lawan atuh. Cek suami teh kaduhung orang ngomong. Jadi Allah mengeluarkan dari rahim ibumu, kamu tidak tahu. Tah nanti pelan-pelan memori kita semakin melemah. Dan salah satu cara untuk menguatkan memori adalah hafalan. Kayak gini deh. Kalau otot kita ini gak pernah dilatih. Ini lenyur, apa sih? Lenyur itu apa? Kalau gini, dioyagnya wang gitu loh. Oh lembek, lenyur, lembek. Kok lenyur sih, lenyur mah esnya. Gini Bu, kalau otot saya sering angkat beban, maka ini berisi. Nah tapi kalau tidak pernah dibiarin aja ya, bakal mengecil. Otot tuh bisa mengecil. Ya, atau akan dikalahkan oleh gaji. Lemak akan dikalahkan oleh gaji. Maka punten Kang Kamal, kalau dikalahkan oleh lemak gini, mah jadi kalau mah gitu, gelember. Nah, gelambir. Oke. Kalau kita sering pakai otak, itu dikasih challenge supaya dia tidak menurun. Iya. Kalau orang jarang baca, gak pernah ngapalin, gak pernah datang ke majelis ilmu, ibu sayang, datang ke majelis ilmu teh Pak, minimal senam otak. Minimal ibu kan kerung. Maksud aam naon? Nah, kan kerung kan, Anda teh mikir, naon? Maksudnya apa? Kan berarti kerung kan? Mirip seperti Anda ngangkat beban, ya kan? Coba kalau gak pernah dengar tausiah, gak pernah baca buku, gak pernah apa, jadi diam, jika tangannya didiemin aja, dia mengecil ototnya, ya.
Begitu masa ototnya ngecil, udah gitu makan gula banyak, gula disimpan di sini. Jadi gaji. Lemak. Ngomong lemak lupa gaji. Jadi lemak. Nah, hanya kalau otak mah itu juga tangan tidak menggelambir, tapi dia mengecil. Ya, makanya orang yang makanya cara supaya otak kita tidak cepat, tidak mengkerut, kasih challenge hafalan, baca Quran. Baca Quran teh luar biasa. Ya, terus apalagi baca buku, terus berpikir ya. Maka saya menemukan orang-orang yang umurnya udah 70 tapi berpikirnya masih bagus karena dia di challenge terus, dikasih tantangan terus. Makanya minimal Bu, datang ke pengajian itu minimal bukan hanya olahraga kaki fisik tapi juga olahraga otak. Ya. Atau kan kalau ibu memperhatikan, saya bikin canda kalau otaknya masih bagus begitu beres hahaha gitu kan. Tapi kalau otaknya kurang bagus, itu sama saja digeseri. Jadi belakangan, ya kan, telat. Ya. Orang lain sudah, dia, orang lain udah berhenti. Nah, jadi Bu, hafalan, terus hafalan. Katanya kan kalau orang kena COVID salah satunya memorinya menurun. Itu mas saya ke COVID, Kamal ke COVID ya. Coba iya pakai iya. Takut hilang. Paham nggak? Jadi saya takut hilang ya. Kalau hilang misalnya ngaimaman temerenan terbatas baca Quran teh. Jadi asli loh. Begitu COVID itu hikmahnya apalan-apalan teh diapalkeun deui. Misalnya ada Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian. Jadi di rumah sakitnya saya lagi banyak ngapalin karena takut menurun. Dan memang ada yang daya ingatnya menurun. Jadi COVID itu macam-macam. Ya. Ininya serangannya gitu loh. Salah satunya memang ada yang ke daya ingat gitu. Paham aku mah enggak kena COVID juga daya ingat turun. Nah. Oke. Tapi intinya gini Bu. Otak kita itu pemberian Allah jangan dimubazirkan. Paham? Dimubazirkan tuh gini. Ibu sekali-kali ya ibu nonton drama Korea sekali-kali ya. Tapi kalau sehari sampai 3 episode, 4 episode. Ibu sayang dengar. Ibu memubazirkan otak. Sok baca buku, baca artikel. Boleh ibu lihat IG. Kan di IG juga ada artikel kesehatan, artikel pendidikan, artikel psikologi. Ya kan? Itu boleh ibu baca gitu kan. Nah atau misalnya begitu pulang ke rumah. Ibu baca lagi tuh materi yang dicatat. Kan ibu dicatat disimpan. Ya kan? Dicatat disimpan kan gitu. Walaupun tetap berpahala saudara-saudara. Ya kan? Nah karena memang ya otak mah kudu dikasih tantangan. Itu sebabnya kenapa kalau dosen itu pensiunnya lebih lama daripada pegawai PNS ya. Kalau PNS berapa Pak? Yang bukan 58. Ya yang keumuman 58. Kalau dosen, kalau dia doktor, pensiunnya 65. Ya. Kalau profesor itu 70. Jadi kenapa dosen itu masa pensiunnya lebih lama di 65? Karena dianggap sering dipakai otaknya. Bukan berarti yang PNS di luar dosen tara dipakai. Awas Pak Ketua jangan tersinggung. Jadi orang tara pakai otak tetap. Tapi maksudnya tapi tetap challenge-nya. Tantangannya. Nah makanya banyak orang yang lama kepikun karena memang bekerja otaknya. Jadi dengar daya ingat kita akan diambil. Ya. Maka pastikan jangan memubazirkan pikiran kita untuk hal-hal yang gak berguna. Gunakan yang manfaat, dengar tausiah. Biarin
Pak Am saya mah dengar tausiah tapi lupa lagi. Biarin Bu, apalagi kalau ibu gak dengar tausiah. Ya kan? Iya lebih-lebih lagi kan enak gitu. Saya tanya suka dengar tausiah tapi lupa lagi. Ibu nggak apa-apa. Kira-kira ibu yang tadi dengar tausiah lupa lagi. Diganti nggak sama Allah? Diganti. Ya? Dibanding dengan aku TK nonton drama Korea lupa lagi. Nggak diganti ya teman. Tidak diganti dengan pahala. Jadi sunnatullahnya, faktanya, sesungguhnya daya fikir, daya ingat kita itu apa? Akan berkurang ya. Maka pastikan otak kita digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, positif. Supaya apa? Supaya diganti sama Allah. Dan Anda tahu Allah itu akan mengganti dengan yang lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Nah, yang keempat adalah kita diberi harta, ya, diberi harta. Harta ini titipan, ya, harta ini. Makanya setiap orang sama Allah diberi kadar harta yang beda-beda. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqbid. Allah membuka rezeki kepada yang dikehendakinya dan juga Allah menahannya. Jadi setiap orang diberi rezeki yang berbeda-beda. Nah, Ibu, kita akui bahwa harta itu pasti berkurang. Kita dapat uang 5 juta, ya, berkurang. Ya. Ada yang sampai sebulan, ada juga yang 3 hari kayak udah habis, ya kan gitu. Jadi artinya, faktanya manusia itu tidak bisa lepas dari harta. Makanya bukan materialistis kalau seorang perempuan menikah melihat kadar kemampuan finansial calon suaminya. Itu bukan materialistis tapi realistis. Jadi misalnya, nih anak-anak sekalian, ada 2 calon, yang satu sudah kerja, sudah berpenghasilan, ya. Urusan besar dan kecil itu relatif. Paling tidak tiap bulan udah berpenghasilan. Yang satu masih cari-cari kerja. Masih mau map ke perusahaan. Bu, akhirnya anak muda ini memilih yang sudah kerja. Sebenarnya itu bukan materialistis tapi realistis. Kenapa? Karena kan nikah itu nggak cukup dengan cinta. Begitu token habis, tit, I love you. Usian token teh. Benar tuh? Tit, bunyi token habisnya tit gitu. Tit. Ayah, yang apa? Ini token habis. I love you. Yang ini gas habis. I love you. Ayah gas itu. Dahar tasi I love you. Jadi sebenarnya nikah itu wajar kalau memikirkan saya menikah dengan orang yang minimal akan bisa bertahan menghadapi hidup. Itu teh bukan materialistis, realistis. Karena faktanya hidup itu butuh harta. Iya, Bapak Ibu kesini teh butuh harta. Butuh uang. Butuh bayar ojek, bayar bensin. Awasnya Ibu kalau pakai ojek jangan turun. Saya muridnya Pak Aam, bayar. Saya ke MPI apa Bu Majelis? Tahu Pak Aam, saya muridnya, bayar. Jadi ternyata hidup itu faktanya tidak bisa lepas dari harta. Makanya kita kudu sadar harta dedikasi ku Allah, tapi Allah juga akan ngambil lagi. Makanya harta itu kudu berkah. Ada 3 tanda harta berkah. Pertama halal. Ustadz Al-Baqarah 168. Kita awali dengan ta'awudzu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala halalan tayyiban
طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Sadaqallahul azim. Saya lagi cerita bahwa Allah memberikan kepada kita harta tapi juga akan diambil. Nah, saya ingin cerita dulu bagaimana harta yang berkah. Satu halal. Ya ayuhannas, saya manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan apa yang ada di bumi, rezeki yang Allah berikan tuh yang halal dan baik. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Jadi dalam mencari harta itu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jauhi manipulasi, jauhi menghalalkan segala cara, jauhi yang haram-haram. Pokoknya mah kudu halal. Ibu dengar ya. Ngapain ibu punya harta yang banyak, tapi di situ ada hak-hak orang lain? Mendingan harta berlimpah tapi halal. Benar nggak Ustaz? Iya, kalau saya itu berpikir nggak aneh-aneh ya. Jadi ngapain juga harta banyak bari tidak halal, benar nggak? Ada hak-hak orang lain yang kita rampas. Ngapain? Harta mah mendingan berlimpah tapi halal gitu. Sepakat nggak? Gitu. Ya, karena dulu ternyata di antara 9 sahabat yang disinyalir masuk surga, di al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, ada 10 sahabat yang disinyalir bakal masuk surga. 9-nya itu orang yang secara finance, secara keuangan tuh kuat. Seperti Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abi Waqqas, jelas Abu Bakar, Utsman kan gitu. Ini contoh saja ya. Memang kalau harta kita berlimpah, kita mau berbuat kebaikan teh gampang. Contoh ketika Bilal disiksa sama majikannya. Umayyah ya. Umayyah disiksa supaya dia murtad. Bilal cuma bilang, ahad, ahad, ahad. Allah saya satu, Allah saya. Kata Umayyah, kalau kamu tetap begitu, mati kamu. Dibakar dengan sinar matahari. Teman-teman, Anda jangan bayangkan sinar matahari di Saudi itu seperti di sini. Telur itu bisa matang. Di saat Juli, Agustus, September itu panasnya. Jadi kalau keluar dari hotel langsung panas luar biasa, ya kan? Bisa 50 derajat. Itu orang Bilal tuh ditidurin, nggak dikasih minum, ditindih dengan batu, disuruh murtad sampai mati. Sampai datang Abu Bakar, karena sesama pengusaha kan. Kenapa disiksa? Iya, dia ikut agama kamu, agama Muhammad. Kata Abu Bakar, saya beli aja. Kalau kamu siksa, mati, kamu nggak dapat duit apa-apa. Apa coba kata Umayyah? Beli 10 kali lipat. Dibeli. Sugan ditawar, oh mah tong 10 kali lipat. Mahal-mahal tuh, atuh ari kamu. Ini mahal-mahal tuh. Bayar 10 kali lipat. Apa kata Abu Bakar? Saya bayar. Lepaskan, saya bayar. Karena beliau ini powerful secara finansial, ya bisa berbuat baik. Anda memerenan bikin proposal, donatur kaburu maut atau Bilal teh merenan. Bentar ya, saya cari donatur dulu. Wah, pas kadit teh geus maut. Geus syahid, jangan bilang paeh geus syahid. Artinya seperti itu kan? Nah, gitu. Abdurrahman bin Auf. Terjadi satu paceklik, gagal panen. Kurma itu semuanya busuk. Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai saudara-saudaraku yang kurmanya busuk, saya beli persis seperti kurma itu bagus. Kenapa? Karena nggak bisa dijual, nggak ada yang mau beli.
Lalu Utsman bin Affan menyiapkan gudang. Kabayang tuh sakota Madinah itu panen kurma. Dan Anda tahu kalau ke Madinah itu, apalagi di daerah Kuba, banyak sekali perkebunan kurma. Akhirnya semua orang yang gagal panen, yang busuk, panennya dibeli oleh siapa? Dengan harga normal. Artinya tidak dirugikan petani. Petani pada senang. Wah, alhamdulillah cana sok. Ya kan? Digana kalau Abdurrahman bin Auf tidak kaya, ya. Sok dibelinya karena butut saparapat nawe gitu kan. Sok daripada dibuangnya, sok ku saya dibeli saparapat nawe mun harga 10.000, ku saya dibeli 2.500. Enggak, Abdurrahman bin Auf. Kamu jual biasa berapa? 10.000 beli. Masukin ke gudang. Dah. Baru beberapa hari datang utusan dari Yaman. Ternyata di sana sedang terjadi wabah. Kata tabib di sana, ieu obatna kudu kurma busuk. Apa? Jadi ini obatnya cek tabib di situ teh ini wabah. Hanya bisa disembuhkan oleh kurma busuk. Ya. Nah, kurma busuk teh susah sebenarnya mah. Kudu dibusukin kan? Iya mah kan asli udah busuk kan? Datang. Dia langsung menawarkan 3 kali lipat. Muntadina 10.000. Ya. Kia cenah. Saya dengar Anda punya simpanan kurma busuk? Iya. Sok saya beli 30.000. Abdurrahman bin Auf belum nawarin. Tapi sudah ditawar 3 kali lipat. Kata Abdurrahman bin Auf, Allah Maha Kaya. Saya diganti 3 kali lipat padahal saya tidak menawarkan apa-apa. Tabu, mun ku Allah dibukakan pintu rezeki mah gitu. Saya ingin cerita sama Anda bahwa harta yang berkah itu mulai dari halal. Ya, halal. Nah, yang kedua maslahat. Yang kedua manfaat. Manfaat dulu baru maslahat. Manfaat. Maksud manfaat itu bisa dinikmati oleh pemiliknya. Jadi harta yang berkah itu manfaat. Apa manfaat? Bisa dinikmati oleh pemiliknya. Gitu. Ini dijelaskan di surat Al-Qasas ayat 77. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Ibu, Bapak, ini ciri harta yang berkah. Carilah pahala akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Jadi semakin banyak kita diberi anugerah harta, semakin banyak kita berbekal untuk akhirat. Karena kalau kita gunakan untuk akhirat, sama Allah diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini ada kata-kata penting. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya apa? Kamu nikmati. Enggak apa-apa kamu nikmati. Nah, makanya maaf Bu, Pak. Kan ada orang yang sebenarnya berlimpah tapi dia tidak bisa menikmati. Misalnya ya, makanan berlimpah gitu. Wah, macam-macam. Tapi dia nggak bisa menikmati. Ada sate, ada gulai, ada ikan. Sing sarupaning mah makanan teh ada. Tapi yang dia makan mah
mentimun, pepaya, mentimun, pepaya. Kenapa? Karena semua nggak boleh. Ya. Berarti walaupun berlimpah belum tentu. Saya punya teman kaya raya. Dia bisa membeli tempat tidur yang harganya ratusan juta. Iya. Dah beunghar pisan atuh Bu. Kaya banget. Tapi dia tidur di papan. Papan bukan di lantai, di papan. Jadi tempat tidurnya nggak boleh empuk. Karena ada masalah di tulang belakangnya. Jadi kudu rata gitu. Kebayang nggak? Dia bisa beli tempat tidur ratusan juta. Tapi tetap tidurnya di papan. Terus apa bedanya dengan yang tidak punya uang kecuali tidur di papan? Maksudnya gini, jadi tak semua harta yang dinikmati itu bisa dirasakan manfaatnya. Iya, harta yang berkah dia merasakan kemanfaatan dari harta yang diikhtiarkannya, gitu ya. Nah, apalagi Islam mengajari kalau untuk ibadah itu kudu menggunakan yang terbaik. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakan yang terbaik saat kamu ibadah. Jadi kalau misalnya ibu bapak ada rezeki ya, kalau umroh tuh ambil yang premium. Seperti yang ada di mana Ustaz Kamal? Percikan Iman Tour and Travel premium. Tapi Pak Am cenah saya asal bisa pergi dadana terbatas. Aya di Percikan Iman. Ya, yang ekonomis, yang menengah, yang atas. Kenapa? 3 level itu ada. Yang ekonomis, yang menengah, yang premium. Karena setiap orang punya kadar kemampuan beda. Tapi bagi Anda yang sebenarnya finance-nya bagus, kenapa harus yang murah? Gitu loh, ya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya, kalau saya ambil yang mahal, saya cuma bisa pergi sama istri saya. Kalau saya ambil yang murah, saya bisa bawa adik saya, ya, keponakan saya. Saya mau yang murah, nggak apa-apa juga itu, ya kan? Nah, gitu. Jadi sebenarnya harta yang berkah itu 1, halal. 2, manfaat maksudnya yang memiliki ikut bisa Yang 3, maslahat. Maslahat itu artinya dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Maslahat itu apa? Dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Itu namanya maslahat. Surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Ayat ini bercerita tentang sesungguhnya sedekah-sedekah itu bagi fakir, miskin, amilin, pengelolaan. Lalu yang dibina, mu'alaf yang dibina, orang yang terlilit hutang, hamba sahaya, lalu di jalan Allah, jihad di jalan Allah, dan ibnu sabil. Faridatan minallah. Itu bicara tentang siapa saja yang bisa mendapatkan kemanfaatan dari harta kita. Jadi harta yang berkah itu dirasakan oleh fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah. Jadi terasa
kemanfaatannya oleh orang lain. Nah, itu ciri harta yang berkah. Jadi harta yang berkah itu 1 halal, 2 manfaat, kita bisa menikmatinya, 3 orang lain bisa menikmati apa yang kita miliki. Nah, kalau kita keluarkan, ya, maka Allah ganti. Bagaimana dengan ganti yang dari Allah? Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ustadz baca Al-Baqarah 261. Kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Coba perhatikan Ibu, apa yang diambil dan apa yang diganti. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi kalau kita menafkahkan harta di jalan Allah itu seolah kita keluarkan kan? Maka itu seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Sebutir melahirkan tuh. Dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi kalau kita berbuat satu kebaikan, sebenarnya kita sedang menanam dan nanti akan tumbuh 7. Di setiap 7 tangkai ada mi'ata habbah, ada 100. Jadi kalau saya berbuat baik 1, sebenarnya kalau saya bersedekah 10.000, sebenarnya saya akan dapat ganti berapa Ustadz Kamal? 10.000. Ustadz Kamal mah tara biasa ngetang artos ya. Jadi beliau mah kudu dikasih tantangan hafalan Quran. Nah, tapi begitu dikasih kali mengali uang itu rada nah, jadi kalau saya punya 10.000 saya sedekahkan, sebenarnya saya bukan 10.000 akan saya dapatkan 10 kali 7 kali 100 berarti 7 juta. Kabayang teh saya sedekah 10.000 sebenarnya ku Allah tuh diganti dengan 7 juta. Sebenarnya gitu. Berarti kalau saya 100.000 Ustadz Kamal berapa yang Allah 70 juta. Kalau saya 1 juta Ustadz Kamal berapa? 700 juta. Kalau saya 700 juta berapa? Oh tambah pecah-pecah taman. Artinya apa? Bu, kenapa ada kayak gini? Dan manusia mah sebenarnya lebih seneng kalau dilipat gandakan. Mata gini, ibu tidak berniat beli payung karena buy one get 4 jadi beli. Ya kan? Ibu tidak niat beli payung. Buy one get 4. Mama, kenaon beli payung kan di rumah banyak. Ayah, mun mamah meser hiji, 4. Kabayang teu beli 1 dapat 700. Tapi Anda mah mun ku Allah diajak itu teh tertarik. Ari ku toko mah buy one get 1, buy one get 3 mau. Ku Allah mah buy one get 700 kan bahasa Inggrisna. Get 700. Ya. Buy one get 700 ya.
Nah, ya, ternyata apa yang Allah janjikan itu berlipat. Ibu sebenarnya ya, ibu kalau pergi ke sini menghabiskan 1 jam aja. Di catatan Allah mah Anda teh bukan sejam, 700 jam. Ustadz Kamal hari 700 jam, berapa hari? Hari 700 jam berapa hari? Nah, nggak usah liar dah saya gitu, teapal. Nah, jadi artinya kabayang teh, kalau ibu kesini menghabiskan waktu sejam aja, Anda teh bukan sejam, 700 jam. Kalau kita ambil rumus, 1 itu sama dengan 700. Gitu. Luar biasa ibu bapak. Ya, jadi kita berjuang supaya kita ini diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Waktu diganti dengan yang lebih baik. Apalagi? Kesehatan diganti yang lebih baik. Terus apa lagi? Akal diganti yang lebih baik. Nah, itu ya. Ibu, materi itu sudah dianggap selesai. Untuk minggu depan kita libur. Tapi tanggal 20-nya bisa datang ke sini untuk sholat Idul Fitri. Khusus untuk orang yang di kerudung hitam. Nah, tapi bagi ibu yang daerah sini mau kumpul di sini, insya Allah Idul Fitri saya di sini, ya. Ini berarti Idul Fitri yang ke-5. Halaman ini dipakai yang ke-5, ya kan? Gitu. Nah, untuk tanggal 21 kita libur, tanggal 28 masih libur, ya. Insya Allah kita akan bertemu tanggal 5. Jadi tanggal 22 libur, tanggal 29 libur, tanggal 5 April kita bertemu lagi. Ibu, mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah saum. Terima kasih atas kebersamaannya, setia membersamai percikan iman. Hanya Allah yang akan membalas segala kebaikan ibu bapak sekalian. Kita saling mendoakan semoga Allah memberikan umur, kesehatan, kesempatan untuk bisa masuk lagi ke bulan yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.